Perkembangan dunia digital khususnya artificial intelligence atau AI yang semakin masif tetap membutuhkan perangkat pengawasan yang memadai agar terhindar dari risiko negatif. Implementasi artificial intelligence di industri keuangan didorong tetap mengedepankan nilai-nilai pengelolaan risiko yang ketat. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan faktor risiko tetap diperhitungkan dalam penggunaan AI di industri keuangan, termasuk di industri perbankan yang syarat akan regulasi. Perkembangan dunia digital khususnya artificial intelligence atau AI yang semakin masif tetap membutuhkan perangkat pengawasan yang memadai agar terhindar dari risiko negatif. Seperti penggunaan AI dalam sistem keuangan yang mulai masif disebut memerlukan pengawasan yang terukur untuk menghindari berbagai masalah di kemudian hari. Deputi Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Zulkifli Salim menjelaskan bahwa implementasi AI harus didukung manajemen risiko dari sisi pengawasan, kecukupan prosedur hingga kecukupan monitoring dan pengendalian risiko tersebut. Zulkifli memastikan saat ini OJK sedang mengembangkan pengawasan bank melalui sistem AI dengan mengedepankan AI untuk memperkuat pengawasan seperti pengawasan dalam menekan angka kejahatan sistem keuangan. Makanya didirikan namanya Indonesia Anti-Scam Center. Nah di situ itu lagi dikembangkan tools untuk mendeteksi soal yang rekening-rekening mule account istilahnya. Jadi nanti bisa diblok rekening pemilik yang terkait dengan penipuan atau fraudster itu tadi. Selain itu, Zulkifli mendorong pendekatan AI melalui pendekatan value dengan menentukan nilainya yang ingin diobservasi, kemudian menetapkan kriteria dan apa pendekatan yang akan diambil. Dengan upaya tersebut, OJK yakin memaksimalkan AI dalam sistem keuangan akan semakin positif bagi industri ke depannya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sektor industri keuangan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan produktivitas. Namun praktisi AI mengingatkan bahwa pengembangan teknologi tersebut harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab demi memastikan transisi teknologi di industri keuangan tetap aman. Praktisi AI Wulung Anggara Hanandita mengingatkan bahwa pengembangan teknologi buatan harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab demi memastikan transisi teknologi di industri keuangan tetap minim risiko. Wulung menjelaskan bahwa untuk mewujudkannya, perusahaan perlu memperhatikan 3 unsur utama, yakni infrastruktur AI yang mandiri dan aman, ketersediaan talenta yang mumpuni, serta tata kelola atau governance yang kuat di dalam perusahaan. Dirinya juga menilai batasan penggunaan AI yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sangat tipis. Karena itu penerapan AI harus didukung sistem yang mampu menjaga keamanan data dan proses bisnis. Batas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang oke dan tidak oke itu sangat tipis. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi adalah bagaimana memastikan bahwasanya AI ini tetap aman digunakan di industri finansial. Kuncinya adalah 3. Pertama, kita harus punya infrastruktur dan teknologinya yang mana harus berdaulat dan mandiri. Yang kedua, kita harus punya talentanya. Dan yang terakhir, harus ada badan governance di dalam perusahaan atau entitas tersebut. Sementara itu, pengembangan AI untuk kebutuhan internal perusahaan juga terus dilakukan guna mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Salah satu penerapannya adalah membantu proses peninjauan proposal pembiayaan perbankan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama karena harus memeriksa ratusan dokumen secara manual. Untuk wholesale atau korporat itu kita harus mereview ratusan lembar dokumen. Jadi, sekarang itu masih AI volume oleh manusia, ini memastikan datanya benar dan pembiayaan ini sifatnya valid. Jadi kita harus oleh manusia dan kemudian tersebut bisa dibantu dengan cepat dengan Gen AI. Para pakar setuju bahwa teknologi AI kini dimanfaatkan untuk membantu proses review proses bisnis dan meningkatkan kecepatan penyelesaian pekerjaan. Namun pengawasan yang terukur tetap dibutuhkan agar faktor risiko keamanan tetap dapat dikelola secara maksimal. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Emiten Rumah Sakit PT Murni Sadar Tbk atau MTMH menargetkan pertumbuhan kinerja sebesar 20% hingga akhir 2026. Target tersebut akan ditopang oleh ekspansi jaringan rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta penguatan layanan medis berteknologi tinggi di berbagai wilayah Indonesia.
Manajemen perseroan memasang target pertumbuhan kinerja sekitar 20% pada tahun ini. Perseroan menilai kebutuhan layanan kesehatan berkualitas masih terus meningkat seiring pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Ekspansi menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Perseroan terus memperluas jaringan rumah sakit di lokasi-lokasi strategis untuk meningkatkan jangkauan layanan. Strategi ini dinilai penting untuk menangkap potensi pasar kesehatan nasional yang masih besar, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Skala operasi yang lebih besar juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis dalam jangka panjang. Industri rumah sakit kini tidak hanya berkompetisi dalam hal jumlah fasilitas, tetapi juga kualitas teknologi dan layanan. Perseroan terus menambah peralatan medis berteknologi tinggi dan mengembangkan layanan spesialistik untuk meningkatkan nilai tambah bagi pasien. Langkah ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi faktor penting dalam persaingan industri kesehatan modern. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor kesehatan dinilai memiliki karakter defensif karena kebutuhan layanan medis cenderung stabil. Kondisi ini menjadikan industri rumah sakit sebagai salah satu sektor yang masih memiliki peluang pertumbuhan menarik dalam jangka panjang. Permintaan terhadap pelayanan kesehatan berkualitas diperkirakan akan terus meningkat seiring perubahan demografi masyarakat. Pertumbuhan bisnis rumah sakit tidak hanya berdampak pada pendapatan perusahaan, tetapi juga mendorong ekosistem industri kesehatan secara menyeluruh, mulai dari peralatan medis, farmasi, laboratorium, hingga layanan kesehatan digital. Bagi Indonesia, penguatan infrastruktur kesehatan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Bunda Amerika Tbk dengan kode emiten BMHS resmi menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 8,8 miliar rupiah. Keputusan strategis ini telah mendapatkan persetujuan resmi dari para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 11 Juni 2026. PT Bunda Medik Tbk dengan kode emiten BMHS resmi menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 8,8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil keputusan rapat RUPST, setiap pemegang saham emiten pengelola rumah sakit ini akan mendapatkan jatah dividen sebesar 1,03 rupiah per saham. Total alokasi dana dividen tunai tersebut setara dengan porsi 71% dari keseluruhan laba bersih tahun buku 2025 perseroan. Adapun realisasi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada periode tersebut tercatat mencapai angka 12,41 miliar rupiah. Di sisi lain, pihak manajemen emiten BMHS juga melaporkan posisi keuangan internal perseroan yang berada dalam kondisi sangat sehat. Saldo laba ditahan yang belum dibatasi penggunaannya oleh korporasi tercatat masih sangat tebal, yakni menyentuh angka 311 miliar rupiah. Ketahanan finansial ini juga diperkuat oleh kepemilikan total ekuitas konsolidasian perseroan yang kini berada di level 2,39 triliun rupiah. Pihak bursa menjadwalkan batas akhir perdagangan saham dengan hak dividen atau KUM dividen di pasar reguler jatuh pada 22 Juni 2026. Sementara itu, proses perekaman data pemegang saham yang berhak menerima aliran dana dividen ini dikunci pada tanggal 24 Juni 2026. Seluruh akumulasi pembayaran dana dividen tunai ini dipastikan akan langsung ditransfer ke rekening investor pada 14 Juli 2026. Berbagai sumber IDX Channel.